tubuh kita ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah. Nah adik-adik, Kak Tasya mau nanya nih, siapa yang minggu kemarin ikut lomba angkat tangannya tinggi-tinggi? Aku, Kak. Adik-adik, ada yang tahu nggak lombanya dalam rangka apa? Pas? Kak, Seru nggak lombanya kemarin? seru dong, Kak. Nah, biar kita makin semangat untuk merayakan Hari Paskah, kita angkat satu pujian dengan judul Bangkit Serukan Nama Yesus. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya, sehingga pada hari ini pun kami masih dapat merasakannya.
Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah adik-adik, biar kita bisa lebih semangat, Kak Cecil dan Kak Dea mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Apa judulnya Kak Dea? Oh, Sukacitaku, musik! Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu,
Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah, sebelum itu kita bersatu di dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayananmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan ada beberapa hal yang perlu adik-adik persiapkan, yaitu adalah satu buah amplop, pulpen atau pensil, dan juga uangnya adik-adik. Uang itu adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, dan di amplop ini adik-adik bisa tulis tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Baik adik-adik, pada minggu hari ini spesial Kak Esther mewakili seksi pelayanan anak Jemaat GKI Bukit Tunggal maupun atas nama pribadi Kak Esther sendiri ingin mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Ini adalah hari kemenangan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya hanya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kita masuk ke dalam surga. Tepuk tangan dulu semuanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke adik-adik, pada minggu ini tidak lupa juga Kak Esther selalu mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia beribadah di setiap hari Minggu, ditemani orang tua, ditemani oleh saudara. Itu artinya kalian selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya sayang ya. Tidak lupa juga terima kasih buat liturgos kita yang spesial minggu ini dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang junior ya. Terima kasih, kalian selalu kompak deh dalam melayani Tuhan. Ya, semakin semangat lagi ya dalam melayani Tuhan ya kakak-kakak ya. Selanjutnya Kak Esther tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 4 sampai tanggal 10 April 2021. Wah, pasti kalian senang sekali dong dan bertambahnya usia kalian. Artinya kalian semakin dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi kebanggaan buat orang tua ya adik-adik ya. Terutama menjadi kebanggaan buat Tuhan Yesus. Semakin setia lagi dalam ibadahnya dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Buat kalian yang sedang bersusah hati, yang sedang sakit, yang sedang berduka, di sini Kak Esther mau memberi semangat buat kalian supaya kalian tetap mengandalkan Tuhan, supaya kalian tetap berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kalian kelegaan, bilur-bilurnya menjamah tubuh jasmani kalian sehingga kalian memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan lagi. Dan juga Tuhan membukakan pintu dalam setiap permasalahan yang adik-adik dan keluarga hadapi. Senantiasa mengandalkan Tuhan ya sayang ya. Semangat sayangku semua. Seperti biasa, setiap minggu tidak akan pernah Kak Esther lupa untuk mengingatkan kita semua menerapkan protokol kesehatan. Artinya kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Walaupun sudah banyak orang yang mendapat vaksin atau imunisasi, tetapi jangan sampai lengah. Kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 5M supaya kita sehat dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita juga sehat.
Oke adik-adik, seperti janji Kak Esther pada minggu lalu, bahwa hari ini tanggal 4 Mei 2021 akan diumumkan pemenang daripada lomba menghias telur Paskah. Siapa yang menang ya kira-kira? Aduh, Kak Esther udah tahu sih, tapi Kak Esther masih rahasiakan. Karena untuk juara nanti akan ditayangkan di channel YouTube Glow Kids pada pukul 4 sore. Jam 4 sore, jangan lupa dibuka YouTube Glow Kids-nya. Siapa yang menang? Di sini juga Kak Esther berpesan buat kalian yang sudah menang, puji Tuhan, kembangkan lagi kreativitas kalian. Bagi yang belum menang, jangan bersedih. Nanti kalau ada lomba-lomba berikutnya, harus tetap ikut semangat. Supaya siapa tahu nanti di lomba-lomba berikutnya, adik-adik yang jadi juara. Ya sayang ya, semangat sayang. Oke adik-adik, itu dulu sekilas info dari Kak Esther. Sekarang persiapkan diri adik-adik semua. Kita akan beribadah di kelas masing-masing ya. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, ada kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Udah pada mandi semua belum nih? Oh pantas, ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Nah sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian, yaitu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir
melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oke Adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya Adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sekarang kami ingin mendengarkan ceritamu. Kiranya Kau berkati cerita ini supaya berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah Adik, siapa di sini yang gak pernah melakukan kesalahan? Angkat tangannya. Pasti gak ada kan? Iya, karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Dan setiap hal yang buruk atau tidak baik itu disebut dengan dosa. Siapa di sini yang pernah dimarahin oleh mamahnya atau dihukum oleh mamahnya oleh kalian melakukan kesalahan atau oleh kalian nakal? Kakak juga pernah Adik. Dan Tuhan juga begitu. Tuhan akan menghukum orang yang melakukan dosa. Tetapi meskipun Tuhan menghukum kita, tetapi Tuhan akan mengampuni kita. Dan gak sampai situ, Tuhan menebus dosa kita. Di mana Tuhan menebus dosa kita? Di kayu salib. Nah, karena itu pada hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi cerita ini akan dilanjutkan oleh Kak Helen. Gimana kalau kita dengarkan ceritanya langsung dari Kak Helen? Silahkan Kak Helen. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita kita minggu ini bisa adik-adik lihat di Alkitab, di Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30, lalu dilanjut di ayat 38 sampai 42. Lalu adik-adik juga bisa lihat cerita ini di Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi adik-adik bisa lihat cerita ini di Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30, lalu dilanjut di ayat 38 sampai 42, dan bisa baca di Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Buat adik-adik yang masih bingung buka Alkitabnya gimana, bisa minta tolong ya sama mama atau papahnya, bantu adik-adik nanti baca Alkitabnya sama-sama habis kita sekolah minggu. Nah, baik adik-adik, cerita kita minggu ini sangat menarik loh adik-adik, karena minggu ini kita memperingati Paskah. Iya, kita memperingati Paskah. Nah, sekarang kita langsung aja yuk masuk dalam ceritanya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu,
adalah seorang yang bernama Barabas, mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia, disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, itu dia tadi cerita kita minggu ini. Sangat luar biasa, bukan cerita kita minggu ini? Iya dong, sangat luar biasa, karena minggu ini kita memperingati Paskah. Baik adik-adik, itu dia cerita dari Kak Helen. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Baik adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Helen. Dan sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum kita berdoa, mari Kengga ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita menyanyi Ibu Jari. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu jarak jauh kami Tuhan. Dan sekarang kami anak-anak-Mu akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan selalu menjaga kesehatan kami Tuhan, melindungi kami dari mara bahaya setan iblis yang ingin mengganggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya inilah yang
yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah. Haleluya, dia bangkit.